metode ab initio. Metode pertama di ab initio yang banyak digunakan itu adalah metode Hartree-Fock ya, atau HF. Metode yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini ya. Saya jelaskan dulu ab initio ya. Ab initio ya, ini sebenarnya bahasa Latin ya. Artinya kalau di bahasa Inggris artinya from the beginning ya. Ya, artinya ya asal muasalnya kimia komputasi ya metode ab initio ini. Ya, kenapa? Karena ya inilah metode yang melibatkan semua elektron dan menggunakan fungsi gelombang ya, fungsi gelombang ya elektron. Ya, elektron. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya bahwa fungsi gelombang elektron itu bisa kita sederhanakan menjadi Hamiltonian dikali dengan fungsi gelombang atau psi itu sama dengan energi elektron tersebut kali fungsi gelombangnya ya. Nah, sehingga energi elektron ya dapat ditentukan ya menggunakan persamaan fungsi gelombang tersebut ya, fungsi gelombang di atas ini ya, fungsi gelombang di atas ini ya. Ini disebut ya menggunakan ya metode, ada namanya metode variasi ya. Ini tidak dijelaskan karena ini kimia kuantum ya. Jadi salah satu cara untuk menentukan energi suatu elektron ya, dari fungsi gelombang ini itu kita menggunakan metode variasi ya. Persamaannya seperti ini. Energi nah itu adalah integral dari perkalian apa namanya fungsi gelombang Hamiltonian dan konjugatnya ya, dibagi dengan integral dari fungsi gelombang dikalikan dengan konjugatnya ya. Ini adalah parameter ruang ya, ini parameter ruang ya. Ini namanya metode variasi. Artinya ya untuk memperoleh energi ya harus ada Hamiltonian ya, harus ada Hamiltonian ya, ini namanya Hamiltonian ya, dan harus ada fungsi gelombang ya, ini namanya fungsi gelombang ya. Nah, sehingga langkah pertama di metode ab initio termasuk di Hartree-Fock ini adalah menentukan persamaan Hamiltoniannya seperti apa dan menentukan fungsi gelombang elektronnya seperti apa. Kalau dua-duanya ini sudah ketemu, Hamiltoniannya seperti apa, fungsi gelombangnya seperti apa, maka kita bisa menentukan energi elektron ya, atau energi kumpulan elektron ya. Misalnya dalam molekul ya kan ada banyak elektron, maka kita bisa menentukan energi dari kumpulan elektron-elektron itu ya. Karena itu yang penting di kimia komputasi ya, kita menentukan energi dari suatu elektron atau energi dari suatu molekul yang ada banyak elektronnya ya. Jadi kunci dari metode ab initio adalah menemukan Hamiltoniannya dan menentukan fungsi gelombangnya. Nah, salah satu cara untuk menentukan Hamiltonian dan fungsi gelombang ini adalah metode Hartree-Fock ya. Oke, kita mulai dulu Hamiltoniannya ya. Oke, Hamiltonian ini ya, Hamiltonian ini menggambarkan ya. Jadi ini menggambarkan energi potensial ya, energi potensial. Energi potensial itu kalau di kimia komputasi simbol V ya, atau di kimia kuantum ya simbol V, dan energi kinetik ya, energi kinetik kalau di kimia komputasi atau kuantum semuanya T ya, elektron ya, elektron ya. Ya, jadi teman-teman tahu kan ya bahwa energi dari suatu benda ya termasuk elektron itu hanya ditentukan oleh dua hal, yaitu energi kinetiknya atau biasanya kalau di fisika kita semuanya EK ya, EK, dan energi potensial atau biasanya kita tulis EP ya. Jadi jika ada suatu benda misalnya seperti ini ya, benda seperti ini, maka berapa energinya ini ya, energi totalnya ya, ini bisa ditentukan dari energi kinetiknya ditambah dengan energi potensialnya ya. Nah, sama dengan elektron ya, elektron sebagai sebuah materi maka tentu dia punya energi kinetik ya, karena dia bisa bergerak, dan juga dia punya energi potensial ya, itu energi berdasarkan posisi ya dari elektron tersebut ya, misalnya karena pengaruh gravitasi dan lain-lainnya, atau pengaruh apa namanya elektrostatik ya dengan muatan yang lain misalnya, maka dia punya energi potensial. Nah, yang menggambarkan energi kinetik dan energi potensial dari elektron itu adalah Hamiltoniannya ya. Maka kita harus menemukan dulu persamaan Hamiltoniannya. Oke, saya lanjutkan. Misal gini ya, misal apa namanya
atom ya, misalnya ada atom dengan satu elektron seperti ini ya, atom dengan satu elektron seperti ini. Ya, ini ada intinya, ya ini adalah inti atom ini, ya, ini inti atom, ya di sini ya, ini ada inti atom di situ. Saya gambarkan dua misalnya, saya gambarkan dua itu ini elektron misalnya, saya gambarkan ya. Misalnya ini adalah atom A, ya ini adalah atom B. Ya, ini elektron A ya, berarti ini kan ini elektron A, ya ini elektron B, ya. Elektron B. Ya, maka inilah inti misalnya kita bawa N ya, nggak N besar, Na, ya ini adalah Na, ya. Oke, ya. Maka ya Hamiltonian dari sistem ini ya, Hamiltoniannya bisa kita tulis itu adalah energi potensial ya ditambah dengan energi kinetik, atau energi kinetik ditambah dengan energi potensial, intinya ya dari sistem ini ya, misalnya dua atom ini ya, A dan B ini, ketika dia misalnya berdekatan misalnya, maka kita bisa menghitung energi atau Hamiltoniannya itu adalah energi kinetiknya T ya ditambah energi potensialnya V ya. Nah, namanya molekul ya, teman-teman tahu kan ya, kalau teman-teman belajar di instrumen itu, ini kan bisa bervibrasi ya, namanya bervibrasi ya. Jadi ini maju mundur ya. Nah, ini juga sama ya, ini nggak bisa. Ya, ini kamu mengalami vibrasi seperti ini. Ya, karena bervibrasi kan berarti ada energi kinetik dari inti atom. Ya, ketika atom ini bergerak, teman-teman ya, ketika atom ini bergerak, ya berarti kan intinya juga bergerak kan ya, Na-nya. Ya, panjang pendek misalnya seperti ini, maka Na-nya juga akan bergerak. Yang itu ya. Ini juga sama ya. Ketika ini bervibrasi, ya teman-teman sudah ngambil teori spektroskopi sudah paham ya bahwa molekul itu bisa bervibrasi. Ya, maka ada energi kinetik terhadap inti atom. Oh ini salah ya, bukan Na ya, sorry. Ini harusnya Nb ya. Ya ini Nb. Ya. Ini Na maupun Nb itu akan bervibrasi. Ya. Artinya ada energi kinetik untuk inti A, ada energi kinetik untuk inti atom B. Ya, maka kita bisa tulis bahwa ada energi kinetik T ini, itu energi kinetik untuk intinya, inti A, yaitu Na, ya, ditambah dengan P untuk Nb. Ya. Gitu. Nah, kemudian elektron ini, elektron A, elektron B ini kan nggak diam ya, nggak diam. Ya, kita tahu kalau di SMA dulu teman-teman belajar bahwa elektron itu adalah mengitari inti atom ya. Ya, artinya elektron ini nggak diam, ya, dia berada di orbitalnya ya dengan gerakan elektronnya. Karena elektron ini bergerak, maka elektron juga tentu dia punya energi kinetik ya. Maka kita bisa tulis energi kinetik untuk elektron A ya ditambah energi kinetik untuk elektron B, gitu kan ya. Ya, jadi energi kinetik pada sistem ini yaitu ada 4, energi kinetik untuk inti dari atom A, kemudian energi kinetik untuk inti dari atom B, kemudian energi kinetik dari elektron A, dan energi kinetik dari elektron B. Ya, ada 4. Gitu ya. Kemudian ada juga energi potensial ya. Energi potensial salah satunya karena ada interaksi muatan. Ya. Maka apa contohnya di sini? Ya, energi potensial ada misalnya energi potensial antara interaksi antara elektron A dan elektron B. Ya, elektron A dan elektron B ini kan punya interaksi. Ya, maka kita bisa tulis di sini bahwa ada interaksi antara elektron A dan B. Gitu ya. Kemudian ada juga interaksi antara elektron A dengan Nb atau elektron B dengan Na. Ya, berarti ada interaksi di sini kan ya. Ya, potensial ya, ada potensial antara elektron ya di A dan B ya, dengan inti ya dari A atau B. Yang gitu ya. Ini elektron dengan inti atom. Kalau ini elektron dengan elektron, ini elektron dengan inti atom. Ya, kemudian ada juga potensial ya akibat interaksi antara inti atom dengan inti atom. Ya, kita sebut dengan Na ya dan B ya. Gitu ya. Ya, atau bisa kita tulis misalnya ya, ini Na, ini Nb ya. Kalau ini kita tulis misalnya biar mudah dipahami maksudnya. Nah, ini bisa tulis seperti ini ya. Elektron A ya, sini elektron B.
gitu ya. Jadi ada interaksi. Jadi ada banyak sekali interaksi ya dan energi kinetik untuk menentukan Hamiltonian. Ini untuk molekul sederhana seperti ini. Ya, molekul sederhana seperti ini. Ya, ada dua atom ya masing-masing punya satu inti dan satu elektron ya. Maka kita bisa melihat interaksinya cukup panjang ya, tidak cukup panjang seperti ini. Maka bisa teman-teman bayangkan kalau kemudian atomnya, molekulnya ya sudah sangat-sangat besar, sudah melibatkan atom-atom dengan jari-jari beberapa jari-jari, ya beberapa elektron. Maka tentu interaksi di Hamiltoniannya menjadi sangat-sangat panjang. Ya. Nah ini kemudian agar tidak rumit ya, agar tidak panjang ya atau tidak rumit ya, maka disederhanakan. Maka disederhanakan ya, maka disederhanakan. Ya. Ya, nanti menggunakan pendekatan ya, pendekatan apa namanya, Born Oppenheimer. Ya, Born of Oppenheimer ya, Oppenheimer ya. Oppenheimer. Ya. Nah, ini salah satu materi yang penting di kimia komputasi, yaitu pendekatan Born Oppenheimer. Ya. Nah, disederhanakan meskipun nanti belum terlalu sederhana juga ya, karena tidak terlalu banyak yang dihilangkan. Nah, apa pendekatan Born Oppenheimer itu? Asumsinya gini, antara elektron A dengan inti dari atom, ya kedua-duanya bergerak. Elektron itu bergerak, inti atom juga bergerak. Ya, tapi jika dibandingkan gerakannya, ya gerakan inti itu kan hanya akibat vibrasi. Ya, akibat vibrasi. Seperti ini, ya panjang pendek misalnya menekuk, misalnya atomnya saling menekuk, misalnya menekuk seperti ini ya, seperti gunting gitu kan ya. Nah, hanya itu gerakan dari inti atom akibat vibrasi dari molekulnya. Sementara elektron itu gerakannya lebih rumit. Elektron ini gerakannya lebih rumit, ya, karena dia bergerak di dalam area orbitalnya. Ya, dia bisa misalnya berputar ya, sederhananya misalnya dia berputar. Maka gerakan dari elektron itu lebih banyak dibandingkan gerakan dari inti atom. Artinya, kalau kemudian kita jumlahkan antara kinetik dari inti atom dengan kinetik dari elektron, ya, maka seakan-akan tidak ada nilainya kinetik dari inti atom. Sangat kecil. Ya. Jadi kalau saya tulis kira-kira mungkin nanti bisa kita bayangkan, ya, kinetiknya ini inti atom A, inti atom B dibandingkan kinetik dari elektron A, elektron B itu sangat-sangat kecil. Ya. Ibaratnya misalnya 0,001 ini, kalau ini misalnya 1. Ya, kalau 0,0001 ditambah 1, 0,001 itu nggak dianggap, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak terlalu mempengaruhi hasil akhir. Ya, sehingga kemudian di Oppenheimer, di pendekatan Oppenheimer ini kemudian diabaikan. Ya, sehingga tersisa adalah ini. Ya, kinetik dari elektron, kemudian potensial dari elektron inti atom dengan potensial dari inti atom dengan inti atom. Tersisa itu. Ya, maka Hamiltonian dengan menggunakan pendekatan Born Oppenheimer, maka hasilnya Hamiltonian ini maka cukup itu adalah kinetik T dari elektron ya, ditambah dengan potensial antara elektron dengan inti ya, ditambah dengan potensial antara inti dengan inti ya, ditambah dengan potensial antara elektron dengan elektron. Cukup ini. Ya, menjadi lebih sederhana. Ya, nanti tergantung ada berapa elektron dengan elektron ya, ada berapa potensial elektron dengan inti, ada berapa potensial inti dengan inti, dan ada berapa potensial elektron dengan elektron. Ya, tapi intinya hanya mencakup 4 hal ini. Ya, nah masing-masing ini nanti ada persamaannya, ini ada persamaannya, ini ada persamaannya, ini juga ada persamaannya. Mungkin tidak akan detail ya saya sampaikan ke teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat di e-book yang sudah saya share di daring ya. Di situ sudah saya sharekan. Nah ini ya, jadi ini Hamiltoniannya menjadi sederhana seperti ini ya. Ini Hamiltonian dari elektron, cukup ada kinetik dari elektron, masing-masing elektron maksudnya ya, masing-masing elektron. Kemudian kinetik dari masing-masing potensial antara inti dengan elektronnya, elektron dengan inti dengan inti. Nah ini persamaannya. Nanti ada persamaannya. Ya, kalau kinetik nanti persamaannya seperti ini. Ya, dia melibatkan turunan dari parameter ruang. Ya, karena elektron itu berada pada ruang tertentu. Ya, kemudian kalau ini potensial antara inti atom, ya, yang kita tahu inti atom itu ada proton dan neutron kan ya, ya, dan juga elektron, ya, sehingga nanti ada melibatkan jari-jari dan ukuran atom, ya, termasuk bilangan massa dari inti atomnya kayak ini ya.
Semua ini elektron-elektron, ya berarti cukup elektron-elektron, ya. Kemudian ini juga ini melibatkan jari-jari dengan ada itu adalah bilangan atau nomor massa dari masing-masing atomnya, ya, masing-masing atomnya. Maka nanti akan ketemu berapa Hamiltoniannya. Ya, maka ketemulah Hamiltoniannya. Oke, nah setelah ketemu Hamiltoniannya dengan rumus ini, maka selanjutnya, oke, saya balik sini. Oke, jadi Hamiltoniannya sudah ketemu. Ya, Hamiltonian sudah ketemu. Ini ya. Tadi samain seperti itu. Nah, maka berarti ini Hamiltonian ini sudah ada nilainya, ya, sudah ada isinya, sudah ada persamaannya antar Hamiltonian ini. Maka sekarang tinggal fungsi gelombangnya. Ya. Oke. Selanjutnya penyelesaian fungsi, ya, atau fungsi gelombang. Fungsi gelombang elektron. Ya. Misal dua atom, ya, dengan masing-masing satu elektron, ya. Yang seperti tadi, ya, yang seperti tadi itu kan berarti ini, ya, ini, ya, kemudian sini ada satu, ini, ya, oke. Misalnya ini, kita akan menyelesaikan fungsi gelombangnya. Terus sebelum itu, kalau teman-teman sudah ngambil mata kuliah teori spektroskopi, ya, kita sudah pernah membahas, ya, untuk partikel, satu partikel dalam kotak, ya, kita bisa menyelesaikan fungsi gelombangnya, ya. Nah, ini untuk yang dua elektron, ya, dalam sistem atom, ya. Maka caranya, ya, caranya adalah masing-masing elektron ini kan, elektron ini baik yang ini maupun yang ini, ya, itu memiliki fungsi gelombang sendiri, ya, dan pasti berbeda, ya, karena letaknya berbeda, ya, pasti berbeda karena dia punya letak yang berbeda, ya. Misalnya kalau kita kita gambarkan kartesiannya, misalnya, ya, ini ada kartesiannya, ini x y z-nya, ya, kita gambarkan x y z-nya di sini, misalnya di sini seperti ini, ya, di mana ini misalnya adalah x, ini y, ini z, misalnya, maka tentu bidannya ini, ya, ini ke sini, gitu kan, ya, itu pasti akan berbeda, ya. Sama dengan ini, ya, ini nanti dia pasti akan memiliki x, y, z-nya yang berbeda, ya. Bisa jadi y-nya berbeda tapi nanti x-nya bisa jadi y-nya sama, tapi x-nya berbeda. Artinya tidak mungkin ketiga-tiganya ini akan sama. Karena ketiga-tiganya ini salah satunya akan berbeda, maka fungsi gelombangnya juga akan berbeda. Artinya bahwa elektron di masing-masing atom ini itu pasti punya fungsi gelombang yang berbeda. Ya. Dan masing-masing elektron, ya, masing-masing elektron akan mempengaruhi, ya, fungsi gelombang molekul. Ya, fungsi gelombang molekul. Ini kan masih fungsi gelombang ketika dia sebagai atom. Ya, ini juga sama. Itu sudah berbeda. Dan masing-masing ini, karena dia sudah membentuk molekul, ya, maka dia pasti akan punya kontribusi terhadap fungsi gelombang molekulnya. Ya, teman-teman tahu kan, ya, bahwa jadi kalau kita elektron, ya, atau fungsi gelombang, ya, ya, elektron, ya, itu nanti dia akan membentuk orbital elektron di atom, ya, dan orbital elektron di molekul, ya. Dan ini akan berbeda, ya. Beratnya gini, saya coba gambarkan misalnya ini O, ya, ini H, ini H, ya. Ini sebagai atom, ya, dia punya orbital, ya. Ini juga dia punya orbital tersendiri, ya. Ngapa bentuknya seperti ini, ya. Kemudian yang oksigen dia juga punya orbital, ya, lebih besar, ya. Maka masing-masing orbital ini itu punya fungsi gelombang, ya, fungsi gelombang orbital elektron di atomnya, ya. Nah, kemudian ini, ya, karena ketika kemudian sudah menjadi molekul, maka nanti orbitalnya, ya, itu nanti menjadi, ya, ini saya gambarkan sederhana saja, bisa jadi nanti sudah menjadi seperti ini. Nah, gini. Nah, bisa jadi orbitalnya sudah seperti ini.
Nah, bisa jadi sudah seperti ini orbitalnya. Ya, antara orbital masing-masing orbital atom, atau saya coba kayak gini, mungkin salah kalau masih anggaplah belum ada ikatan ya, belum ada ikatan seperti ini. Jadi belum ada ikatan, maka masing-masing dia masih punya orbital atomnya, ya, sebagai atom. Ya, maka ini punya elektron di sini, dan punya fungsi gelombang bentuknya seperti ini juga punya fungsi gelombang bentuknya seperti ini dan seperti ini, gitu kan ya. Nah, kemudian ini menjadi molekul H2O misalnya. Maka ketika sudah menjadi molekul H2O, bentuk orbitalnya berubah. Karena kenapa? Karena juga fungsi gelombangnya sudah berubah. Nah, masing-masing elektron di sini, masing-masing elektron di sini dan elektron di sini itu punya kontribusi untuk mempengaruhi bentuk orbital molekulnya. Ya, ini masih orbital atom ya. Ini orbital atom. Ya, kalau ini sudah orbital molekul. Nah, gitu ya. Jadi masing-masing elektron itu punya fungsi gelombang sendiri, dan masing-masing elektron akan mempengaruhi fungsi gelombang molekul. Ya, fungsi gelombang molekul ini nanti akan membentuk orbital molekul. Ya, orbital molekul. Ya, ya. Jadi masing-masing elektron memiliki fungsi gelombangnya sendiri, ya, yang membentuk orbital atom. Ya, ini membentuk orbital atom. Ya, membentuk orbital atom. Ya, dan masing-masing elektron ini itu akan mempengaruhi fungsi gelombang molekulnya, yang membentuk orbital molekul. Oke. Nah, cara untuk orbital molekul ini, ya, cara untuk orbital agar terbentuk orbital molekul ini, ya, jadi nanti kan di orbital molekul ini fungsi gelombangnya nanti itu, ya, fungsi gelombang, ya, jadi dia punya fungsi gelombang, ya, anggaplah misalnya fungsi gelombangnya ini bentuknya ini, ya, jadi fungsi gelombang elektron di atom-atom ini, kemudian ini fungsi gelombangnya misalnya efusi misalnya ya. Jadi ini ada elektron 1, kemudian ada elektron 2, ada elektron 3, dan seterusnya. Ya, fungsi gelombang yang di dalam itu ada banyak elektron, sehingga membentuk orbital molekul. Ya, nah ini adalah fungsi gelombang dari elektron-elektron di atomnya. Anggapnya seperti ini. Ya. Nah, uh, salah satu metode agar terbentuk orbital molekul, ya, agar terbentuk fungsi gelombang molekul, ya, adalah H3 product. Produk atau perkalian H3. Ya, jadi dia gini. Jadi elektron 1, elektron 2, dan seterusnya itu cukup dengan perkalian dari masing-masing orbital elektron-elektron di setiap atom. Ya, ini cukup ini, ya, misalnya elektron di posisi 1, ya, kemudian ini elektron di posisi 2, gitu ya, dikalikan gitu ya. Dan seterusnya dikalikan ya. Jadi namanya H3 product ya. Kenapa H3 product? Ada produk karena perkalian. Ya. Oke. Jadi cukup dikalikan seperti ini. Ya, dikalikan masing-masing fungsi gelombangnya ini, fungsi gelombang setiap elektron di masing-masing atom ini dikalikan, maka ketemulah fungsi gelombang dari molekulnya, ya, fungsi gelombang dari molekulnya cukup dengan cara dikalikan fungsi gelombang masing-masing elektron setiap atom. Namanya H3 product ya, atau perkalian H3. Nah, cuma ada problemnya. Problemnya H3 product itu, ya, dia punya problem, ya. Problemnya H3 product itu tidak sesuai dengan prinsip Pauli, ya, tidak sesuai dengan prinsip Pauli, ya, dengan prinsip Pauli, ya, atau prinsip Pauli adalah arah spin elektron, ya, jadi mengatur arah spin elektron, ya. Maksudnya gini, elektron itu kan misalnya dalam satu orbital nih, ya, bisa seperti ini, ya, tapi kadang kemudian ini berubah menjadi seperti ini. Kadang kemudian berubah menjadi seperti ini. Kayak gitu kan ya. Nah, kalau ini dengan ini, ya, ini dengan ini, fungsi gelombangnya tidak sama. Ya, fungsi gelombang ini sudah tidak sama. Sudah berbeda. Ya, berdasarkan prinsip Pauli, ya. Tidak sama. Ya, ternyata sudah berbeda fungsi gelombangnya. Ya.
Ya, maka nggak bisa kita tulis misalnya gini, kita elektron 1, elektron 2, ya. Kalau kemudian kita tukar posisinya, ya, seperti ini misalnya, ini elektron 2, ini elektron 1, ya. Ini tidak sama. Kalau elektronnya ini kita tukar posisinya, seperti ini misalnya, kita tukar posisinya, maka fungsi gelombangnya sudah tidak sama. Ya. Hanya bisa jika ini tadi, ya, E1, ini E2, ini bisa sama kalau kemudian ini E2, E1 di sini, ya, ini ada minnya di sini. Ya. Ada min di sini. Nah, ini kemudian diselesaikan, ya, minnya ini kemudian akhirnya bisa diselesaikan dengan menggunakan determinan Slater. Ya. Bagian ini, ya, bagian ini diselesaikan sama di atas, ya. Diselesaikan menggunakan determinan Slater. Secara umum, determinan Slater itu seperti ini. Bisa ini elektron, ya, fungsi gelombang elektron di sini, ya, fungsi gelombang elektron molekul. Oke, seperti ini, misalnya elektron berapa elektron gitu kan, ya, ada berapa elektron, bisa kita tulis di sini n faktorial, ya. Maka nanti sini, ya. Nah, determinan Slater ini, kemudian ini, ya, kemudian ini. Nanti saya tunjukkan contohnya. Nah, cara umumnya adalah determinan Slater, ya, di mana n, ya, di mana n ini adalah jumlah elektron, ya, n ini, ya, jumlah elektron, ya. Berarti kalau elektronnya 3, berarti ini 3 faktorial. Nah, nanti di sini ada 1, 2, 3, ya. Ini 1, 2, 3, ya. Ini berarti adalah, jadi ini adalah matriks ordo n, ya, matriks ordo n, ya, berdasarkan jumlah elektronnya. Kalau 3, ya 3 kali 3, kalau 4 berarti 4 kali 4, dan seterusnya. Ya, jadi inilah determinan Slater, inilah kemudian digunakan untuk menyelesaikan tadi ini, ya, menyelesaikan tadi ini, ya, H3 produk, perkalian produk itu diselesaikan menggunakan determinan Slater. Determinan Slater itu dalam bentuk matriks seperti ini. Oke, ya, contoh misalnya ya tadi dua elektron, ya, contoh, ya, tadi molekul 2 elektron, ya, tadi molekul 2 elektron, ya, 2 elektron, ya. Maka fungsi gelombang molekulnya ada 2 elektron gitu kan, ya. Nah, maka kita bisa tulis seperti ini, akar 2 faktorial, satu dulu, ini berarti dia menjadi orbital molekul 1, ini fungsi gelombang elektron 1, ya, fungsi gelombang elektron 1, kemudian ini orbital 1, masih orbital 1 untuk elektron 2, ya. Kemudian di sini berarti dia orbital molekul 2, di sini elektron 1, kemudian di sini 2, ini elektron 2, ini, ya. Nah, di determinan Slater ini, ya, determinan Slater ini kemudian yang ini tadi, ya, ya, ini adalah fungsi gelombang elektron. Nah, yang ini adalah fungsi gelombang orbital molekul, ya, orbital molekul. Nah, ini adalah fungsi gelombang total molekul, fungsi gelombang total molekul, ya. Yang tadi ini fungsi gelombang total molekul ini, yang ini tadi, ya, fungsi gelombang total, ya, total molekul yang ini, ya. Jadi di determinan Slater itu muncul parameter fungsi gelombang orbital molekul, ya, fungsi gelombang orbital molekul muncul ini, ya, karena misalnya gini, orbital molekul elektron ini kan punya kontribusi di atom yang sama, misalnya dia punya kontribusi terhadap orbital, ya, orbital molekul, ya, dia punya kontribusi,
Ya, maka dimunculkan orbital-orbital molekul di sini. Gitu. Oke. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan dengan masing-masing fungsi gelombangnya, maka kita akan dapat fungsi gelombang total molekul. Yang ini kemudian fungsi gelombang ini, yang total molekul ini kemudian digunakan di sini. Ya, ini kemudian fungsi gelombang total dari molekul dipakai di sini dan konjugatnya sehingga kita menemukan energi dari elektron ya. Jadi kuncinya adalah pertama tadi adalah menyelesaikan Hamiltonian ya. Hamiltonian dari molekul menggunakan pendekatan Born Oppenheimer ya, ini Born Oppenheimer. Nanti kita ketemu ya berapa Hamiltoniannya dan menyelesaikan fungsi gelombangnya ya. Fungsi gelombang menggunakan determinan Slater ya, determinan Slater seperti ini. Gitu. Nah, cara untuk menyelesaikan ini yang ini teman-teman, fungsi gelombang orbital molekul ya. Fungsi gelombang orbital molekul ini, fungsi gelombang orbital molekul ya, diselesaikan menggunakan metode ini LCAO-MO ya, linear combination atomic orbital molecular orbital ya, linear combination atomic orbital molecular orbital ya. Jadi masing-masing ini fungsi gelombang orbital molekul ini ya, itu diselesaikan dengan cara ini itu sama dengan A1 ini A2 ini 1 ya, dan seterusnya. Itu kemudian kalau yang kedua maka nanti yang kedua ini ya A1 3 ini A2 ini 3 ya, dan seterusnya ya. Nah, itu cara untuk menemukan yang ini ya, masing-masing komponen dari matriks ini ya. Ini ketemu, kemudian ini ketemu ya, ini juga ketemu menggunakan LCAO-MO ya, maka nanti ketemu masing-masing ya, nanti ketemu. Nah ini kuncinya di sini. Yang ini ya, C1, C1, C2, C3 ini semua adalah basis set ya. Ya, sementara ini A1, A2 itu adalah koefisien ya. Ini adalah koefisien ekspansi orbital. Basis set ini itu adalah sebuah jadi ini kayak semacam sebuah fungsi numerik. Fungsi numerik. Nanti dimasukkan ke komputer, nanti saya perlihatkan ya. Jadi dan ini bisa dipilih ya, tergantung atom apa yang kita pakai ya. Jadi atom apa yang kita pakai, kita tentukan basis setnya. Misalnya nah ini ya, ini contoh fungsi basis set. Nah ini ya, ini karbon misalnya. Nah cuma seperti ini. Nah ini kemudian nanti kita masukkan di library-nya komputer, software yang kita gunakan. Ini kita masukkan. Ya, ini nanti dasar ya, dasar nanti yang dipakai untuk kemudian menentukan fungsi orbital ya masing-masing molekul, kemudian dimasukkan ke determinan Slater ya. Determinan Slater nanti itu yang kemudian diselesaikan sehingga nanti akan dapat fungsi gelombang dari masing-masing molekul, fungsi gelombang dari molekul yang kita kerjakan ya. Ya. Jadi tugas pertama kita misalnya ketika kita melakukan perhitungan komutasi adalah memilih basis set yang sesuai. Ya, basis set nanti isinya apa? Isinya seperti ini. Ya, karbon misalnya dia seperti ini. Karbon misalnya ini basis setnya 321G ya. Ini 321G. Ya. Ini 321G. Maka nanti isinya seperti ini, ya. Ya, numerik seperti ini ya. Numerik seperti ini. Ini nanti kemudian dimasukkan ke dalam library-nya software yang kita pakai seperti NWK misalnya untuk kemudian dipakai dalam perhitungan. Dipakai dalam perhitungan seperti apa? Dipakai dalam perhitungan yang tadi ini, ya. Jadi tadi itu. Nah, masuk sini, basis setnya nanti akan masuk sini, ya, ditambahkan dengan koefisien ekspansi orbitalnya di sini. Ini kemudian diselesaikan dengan metode ini, LCAO-MO, ya, linear combination atomic orbital molecular orbital, ya. Maka nanti akan ketemu ya fungsi orbital dari molekulnya. Ini kemudian ya dimasukkan ke determinan Slater. Diselesaikan di komputer, nanti akan ketemu fungsi gelombang dari total dari molekulnya. Maka nanti akan ketemu ini. Nah, ini kemudian nanti dipakai di sini ya, dipakai di sini sehingga nanti akan ketemu energi dari molekul. Nah, ini namanya metode variasi. Metode variasi itu prinsipnya adalah SCF ya. Metode variasi ini prinsipnya adalah SCF. SCF itu sel
konsisten konsisten field ya, konsisten field ya. Jadi metode sebenarnya perulangan ya, apa namanya, iterasi ya. Jadi teknisnya dia iterasi ya, pengulangan ya, pengulangan ya. Jadi ini sebenarnya nanti divariasikan fungsi gelombangnya ya, dan parameter-parameter di Hamiltoniannya itu nanti divariasikan ya, khususnya medannya ya. Nanti akan divariasikan ya, kemudian dihitung ya sampai nanti dapat energi yang stabil, energi yang terendah. Ya, sampai nanti medan medan gaya elektronnya itu nanti tidak berubah lagi. Kalau sudah tidak berubah ya, atau sudah konsisten ya, jadi medannya itu sudah konsisten ya, maka nanti hitungannya maka nanti ini sebentar di sini ya, maka nanti hasil akhirnya adalah konvergen ya, namanya konvergen ya. Ketika medan muatannya sudah konsisten, tidak berubah lagi akibat iterasi ini ya, maka nanti disebut konvergen. Nah, kalau sudah konvergen ya, maka hitungan kita selesai ya, kita sudah selesai ya. Akan kita temukan energi stabil berdasarkan basis set yang kita pilih dan metode yang kita pilih. Oke, itu nah basis set nanti sebenarnya mungkin nanti saya tunjukkan ya, atau saya ada beberapa metode. Nah, cara memilih saya tunjukkan mungkin ya, sebentar. Umumnya sih orang menggunakan basis set itu menggunakan apa namanya, hasil atau namanya referensi ya. Jadi menggunakan referensi penelitian sebelumnya, cocoknya pakai apa. Tapi ada beberapa panduan sebenarnya yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman cara memilih basis set ya. Sehingga hitungan kita setelah konvergen, kita benar-benar bisa mendapatkan energi yang stabil dan mendekati realnya. Ya, mendekati molekul realnya. Mungkin saya tunjukkan. Nah, ini beberapa contoh basis set ya, dengan pertimbangan ya ketika kemudian kita ingin memilih basis set ya. Oke. Basis set nanti itu ya, basis set itu nanti ada dua ya sebenarnya. Jadi pengembangannya ada dua, ada STO, kemudian ada lagi GTO ya, GTO. STO itu Slater type ya, Slater type orbital ya, orbital. Kemudian GTO itu Gaussian ya, Gaussian type orbital. Nah ini ya, ada ini hubungan basis ya, jenis basis set. Nanti teman-teman bisa pelajari, ada Slater, tipe Slater, kemudian tipe Gaussian ya. Nanti teman-teman bisa pelajari dari situ ya. Apa kelebihannya STO, apa kelebihannya GTO, nanti teman-teman bisa pelajari sini ya. Dan bagaimana cara penamaannya ya. Ya, kenapa kemudian ada STO 3G, maksudnya 3 itu maksudnya apa ya. Nanti bisa, atau ya misalnya ini ya. Kalau ada D itu maksudnya misalnya ini ya, terpolarisasi misalnya. Nanti teman-teman pelajari di situ. Oke, untuk basis set saya tidak terlalu bisa menjelaskan ya dengan detail. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri dari sini. Oke, kemudian, nah sekarang saya akan tunjukkan apa perkembangan dari Hartree-Fock. Ya, saya akan jelaskan bagaimana kemudian Hartree-Fock itu kemudian dikembangkan. Ya, sehingga nanti akan muncul metode-metode hasil koreksi dari Hartree-Fock. Ya, nah sekarang saya tunjukkan ini teman-teman. Tadi itu untuk menentukan Hamiltonian, ya, Hamiltonian total dari molekul ini, kita perlu potensial interaksi antara elektron dengan elektron, kemudian elektron dengan inti, kemudian inti dengan inti potensialnya. Nah, interaksi ini sebenarnya itu tidak statis, ya. Interaksi ini tidak statis, ya. Karena elektron kan bergerak, elektron juga bergerak. Ketika dia bergerak, otomatis akan terjadi perubahan potensial antara elektron dengan elektron, ya, inti dengan inti. Nah, ini yang kemudian diabaikan, perubahannya itu di Hartree-Fock itu diabaikan, ya. Namanya korelasi elektron. Jadi korelasi elektron kalau di Hartree-Fock itu diabaikan. Ya, padahal sebenarnya itu tentu akan mempengaruhi energi, ya, energi dari molekul, ya, termasuk fungsi gelombang dari molekul. Ya, sehingga kalau diabaikan berarti ada bagian yang kurang akurat di Hartree-Fock. Nah, itu kemudian nanti Hartree-Fock ini ya saya tuliskan ya. Hartree-Fock metode HF, ya, metode HF, ya, ini mengabaikan korelasi elektron, ya, korelasi elektron yang berubah, sehingga koreksinya nanti muncullah metode
Contoh misalnya, saya belum pernah pakai sih sebenarnya MP2, kemudian ada juga MP3, ada kemudian ini CCCI ya. Nah ini contoh metode yang ini apa namanya melibatkan korelasi elektron, melibatkan ya korelasi elektron ya. Ini ya. Nah ini ada korelasi ya. Nah, jadi ada ini ya dikurangi eksaknya yang sebenarnya dikurangi dengan energi apa korelasi dari Hartree-Fock ya. Mungkin bisa teman-teman pelajari dari sini ya bagaimana prinsipnya. Ya, kalau tadi prinsip dasarnya adalah menggunakan apa namanya asumsi bahwa korelasi itu tidak konstan, tapi ada nilainya berubah-berubah. Nah, ini adalah yang jadi ini MP, MP itu kemudian nanti ada oke gitu. Nah, lebih lebih ini lagi nanti akhirnya muncul nah ini yang sering saya pakai perkembangan selanjutnya setelah Hartree-Fock dan korelasi elektron ini metode korelasi elektron ini ya nanti muncullah selanjutnya muncul metode yang sekarang banyak digunakan yaitu metode DFT ya metode DFT ya. Jadi kita lihat ya bedanya apa ya. Yang jelasnya kenapa kemudian metode kimia komputasi itu terus dikembangkan ya ada dua alasannya. Yang pertama agar lebih akurat ya lebih akurat hasilnya. Misalnya ini ya dari Hartree-Fock mengembangkan dengan melibatkan korelasi elektron agar lebih akurat ya karena tadi dinamis kan ya korelasi elektron dinamis sehingga dibuat lebih akurat. Yang kedua itu adalah untuk menghemat waktu perhitungan ya, menghemat waktu perhitungan ya. Gimana caranya perhitungan itu ya bisa lebih cepat dengan hasil yang cukup akurat. Nah, salah satu alasan DFT ya muncul ini adalah untuk menghemat ini waktunya. Ya, agar bisa lebih cepat perhitungannya. Maka dimunculkanlah metode DFT. Ya, nah sekarang kita bahas ya yang DFT ya. Berarti ini tadi Hartree-Fock ya. Nah, harusnya tadi ini yang B ya. Ini korelasi elektron. Yang ini yang C, ini DFT. Ya. Oke. Kalau ada yang mau didiskusikan langsung open mic aja ya teman-teman ya. Oke, ini saya singkat saja ya nanti jelaskan. Pada Hartree-Fock itu, jadi pada Hartree-Fock, parameternya benar-benar adalah posisi setiap elektron ya. Jadi posisi setiap elektron. Ya. Jadi posisi setiap elektron itu sangat-sangat menentukan dalam perhitungan Hartree-Fock. Ya. Posisi itu tadi sudah ditunjukkan ya, kadang menggunakan X, Y, Z ya, atau kadang menggunakan koordinat ruan ya. Koordinat ruan itu jari-jari, kemudian sudut ya, sudut ini, kemudian sudut ruang ya. Ya, sudutnya yang didimensikan ini ya. Misalnya di sini ya, maka nanti dibuat proyeksinya, maka nanti ada sudut di sini, kemudian di sini nanti ada sudut sini. Ini sudut yang ini ya. Oh ini jarak R, ini R, ini sudut yang kedua ini, kemudian yang ini ke atas ini sudut yang ini. Ya, itu salah satu parameter atau koordinat ruan. Kalau tadi kan ini X ya, ini Y, ini Z, ya bisa juga seperti ini. Ya. Nah ini sangat diperhitungkan dalam Hartree-Fock ya. Ya, karena ini akan sangat menentukan hasil dari fungsi gelombang ya masing-masing elektron yang akibatnya di determinan Slater juga akan menentukan determinan apa namanya fungsi gelombang dari molekul. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah identitas elektron ya terlalu banyak variabel yang diperhatikan. Terlalu banyak variabel ya. Identitasnya elektron banyak banget variabelnya. Ya, identitas ya tadi. Ada banyak variabelnya. Ya. Kita harus melihat dia pada koordinat misalnya X ya di 3 dimensi ya dan seterusnya. Ya. Nah, pada DFT ya, nanti fungsi gelombangnya itu dihitung sebagai fungsi kerapatan. Ya, fungsi kerapatan itu seperti ini. Ya, gitu kan ya. Kalau tadi ini ya,
itu masih parameternya adalah langsung parameter ruangnya, ya langsung sini. Nah kalau di DFT, nah ini dibuat sebagai fungsi kerapatan dulu, ya baru kemudian nanti didapatkan fungsi gelombangnya. Ya. Jadi ini merupakan kerapatan elektron. Ya, yakni ya, jadi ini satu parameter ya, ini satu parameter ini fungsi kerapatan ini adalah satu parameter untuk fungsi gelombang ini. Ya. Jadi bukan lagi fungsi gelombang elektron, ya, tapi kerapatan fungsi kerapatan elektron. Ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat, bentar saya carikan dulu. Nah, nanti fungsi kerapatan itu seperti ini. Ini fungsi kerapatan berdasarkan parameter ruangnya. Nah, nanti ini dari integralnya, ya kemudian nanti ke panjangnya. Ya, oke, ini ya. Ini teman-teman bisa perhatikan ya, bagaimana fungsi gelombang dari masing-masing elektron ya itu diubah ya menjadi fungsi kerapatan elektron. Ya. Dari persamaan ini, persamaan UDV ini, ya teman-teman bisa lihat ada fungsi gelombang elektron ini, ya dengan parameter ruangnya masing-masing, ya, diubah ya menjadi fungsi kerapatan elektron. Nah, fungsi kerapatan elektron ini akan nanti digunakan sebagai identitas tunggal dari kumpulan beberapa elektron, ya kemudian menjadi fungsi gelombang dari molekul, lokal molekul. Ya ini nanti kemudian masuk ke perhitungan. Ya, ya jadi ini di mana N adalah jumlah elektron. Ada lagi misalnya jika bergantung waktu ya, misalnya untuk menghitung energi eksitasi ya, misalnya untuk menghitung energi eksitasi bergantung waktu biasanya kita menggunakan metode TD ya, TD DFT ya, TD DFT ya, sama sebenarnya ya. Jadi ada parameter ini R-nya, parameter ruangnya, ini T di sini ya, kemudian nanti di sini koma T, nanti di sini ada parameter waktu ya. Ya, karena untuk eksitasi itu tentu melibatkan parameter waktu. Maka nanti ini kalau ini T ini, kalau tadi ini DFT biasa ya, ini DFT, kalau ada parameter waktunya, nanti ini menjadi TD DFT. Ya, TD DFT. Oke, kemudian, nah itu fungsi gelombangnya. Sekarang energinya, energi DFT. Mirip sebenarnya ya dengan energi Hamiltonian, ya. Jadi energinya nanti seperti ini. Oke, energi dari fungsi kerapatan tetap ada kinetik. Kinetik itu pakai T ya tadi ya. Kinetik elektron, kemudian potensial dengan elektron inti, ya kemudian elektron dengan elektron ditambah dengan delta kinetik elektronnya perubahan karena ada fungsi kerapatan ya. Kemudian elektron dengan elektron dikali dengan fungsi kerapatannya. Oke, itu. Atau saya agak panjang lagi sebenarnya. Nah, salah satunya nanti ini jumlah elektron, ini nanti masih panjang nanti penyelesaiannya ya. Nanti ditunjukkan ya, saya lupa V-nya tahu di mana. Nanti ada parameter terakhir di sini. Parameter terakhir di sini namanya ini. Ini. Nah, ini namanya adalah energi pertukaran
Maka nanti teman-teman mungkin nanti akan lihat ada kayak misalnya uh, uh, fungsi pertukaran pada TDT ya. Yang terkenal itu yang sering pakai misalnya adalah Betterlib ya. Yang ini sering dipakai ya. Nanti mungkin teman-teman bisa nanti cari ya di beberapa sumber terkait dengan metode ini. Oke, Oke sekira itu dulu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan ya, kemudian nanti saya bisa memberikan jawaban. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan, bisa carikan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Ketika kita melakukan penelitian menggunakan komputasi, nah, ketika kita salah menggunakan basis setnya itu, apakah kita harus mengulanginya atau bagaimana, Pak? Kalau salah menggunakan basis set, Iya, Pak. menghitung lagi ya, menghitung lagi tentu iya ya, kita harus menghitung lagi. Cuma apakah menghitungnya itu harus dari awal? Ya enggak, kita tidak harus menghitungnya dari awal. Contoh misalnya, uh, kalau kita pakai NWChem, kita bisa pakai perintah. Sebentar, saya bukakan dulu. Contoh kalau ini contoh input NWChem ya, ini contoh input NWChem, basis-nya ini sedang menghitung H2O. Ya, ada perintah di NWChem yang bisa kita gunakan, misal perintah itu adalah ini ya, ini driver ya, maxitar ya, perintah maxitar ini untuk gunanya adalah untuk ya ini ya, perintah ini adalah mencetak koordinat tiap iterasi ya, tiap iterasi ya. Kan molekul ini H2O ini ya, kan kita bikin nih, kemudian dia akan dihitung energinya ya dengan menggunakan metode variasi tadi ya, dihitung energinya ya berkali-kali, beriterasi gitu kan ya. Sampai nanti ketemu energi stabil. Ini input awal, ya, ini input stabil, ini output ya. Ini output kan, output stabil ya. Nah, jadi pada saat kita menghitung itu dihitungnya beberapa kali ya. Nanti pada saat praktikum saya tunjukkan ya contohnya bagaimana perubahan energinya dari input awal sampai kemudian outputnya stabil. Nah, kalau kita pakai perintah ini misalnya di NWChem ya, pakai perintah ini di NWChem, maka setiap iterasi ini itu akan dicetak, disimpan dalam bentuk file ya, dalam koordinat XYZ ya, XYZ nanti ada, akan disimpan. Nah, kalau kemudian kita perhitungannya misalnya kita harus mengganti, misalnya ganti metodenya, atau mungkin ganti basis setnya misalnya, atau mungkin tiba-tiba kemudian kita lagi menghitung, tiba-tiba kemudian sini cut off ya, kemudian listriknya mati misalnya, sehingga baru sampai di sini, belum sampai output stabilnya, belum konvergen molekulnya, tiba-tiba kemudian listriknya mati, sehingga harus kita ulangi. Apa kita harus mengulangi dari sini? Enggak, tidak perlu. Kita bisa mengulanginya dari sini. Kenapa? Karena file ini sudah disimpan. Ya, contohnya ini misalnya, nah ini ya, ini misalnya teman-teman ya, ini misalnya, nah ini ya, ini H2O. Nah, ini input awal. Ya, kalau kita lihat misalnya ya, kita lihat ini masih apa nih, 0,99 Armstrong. Ya, sudutnya sekitar 104,5. Nah, coba kita bandingkan dengan yang stabil. Ini adalah output stabilnya. Ya. Ini 0, tadi 99 ya. Kalau ini sekarang 0,969. Panjang ikatannya, sudutnya sekarang 103,7. Nah, ini yang struktur stabil ya kalau kita pakai metode seperti ini. Ya. Tentu antara yang ini dengan yang dua ini lebih dekat ya, misalnya kita lihat ya. Ini misalnya. Nah, ini 0,969 ya, lebih dekat ke yang tadi kan, yang ketiga ya, ini ya 0,969 kan ya. Ya, kalau yang berubah paling koma belakangnya palingan yang berubah. Kemudian sudutnya 103,6, kalau ini tadi 103,7. Ya, bandingkan yang tadi dengan yang ini. Masih jauh ya, 104,5. Sehingga apa? Kalau kemudian kita menghitung dari sini ya. Jadi ini tinggal kita misalnya yang kedua ya, yang kedua, yang ini, yang kedua ini. Ya, ini kedua. Itu. Kalau kemudian ini kita buat file inputnya dari sini, maka nanti kita akan dapatkan input ya, hasil iterasi yang hampir selesai ya, yang tadi hampir selesai ini iterasi ini ya. Kita tidak pakai input yang ini, kita tidak pakai input yang awal lagi, yang ini input awal ini ya. Kalau ini nanti beda. Nah, tadi ini kan masih 104,5 sudutnya, kemudian penyingkatannya masih 0,99. Jadi kita bisa mengulangi dari sini. Jadi inputnya ini kita pakai, inputnya ini ya, filenya ini kita pakai, sehingga perkiraannya
paling iterasinya cukup 1 atau 2 kali sudah dapat molekul stabil. Nah, itu salah satu cara yang kemudian bisa kita pakai kalau kemudian perhitungan kita harus kita ulangi, ya, entah karena berbagai alasan ya, entah karena mungkin misalnya ada yang kelupaan ya, kadang kemudian kita menghitung itu ada yang lupa parameternya, misalnya kita tuh pengen menghitung entalpi ya, tapi kita lupa pasang perintah untuk menghitung entalpi, misalnya frac ya, atau misalnya kita ingin tahu kita ingin tahu spektra misalnya ya, spektra misalnya anggaplah misalnya kita pakai TDFT, kok kita lupa memasukkan misalnya, itu kita tetap pakai perintah-perintah tadi ya. Oke, seperti itu Mas. Oke, Pak. Terus, Pak. Iya, iya. Jadi kalau menghitung ulang ya tentu harus dihitung ya dengan basis set yang akan kita pakai yang terbaru, misalnya kita ingin ganti basis set. Tapi input awalnya ini tinggal kita ganti. Kita ganti dengan input terakhir yang kita miliki. Misalnya yang tadi ya, input terakhir ini tinggal kita copy nih. Input yang tadi ini kita copy, pindahkan ke sini, kopikan ke sini. Nah, ini, maka inilah kemudian nanti input baru ya, hasil perhitungan iterasi terakhir. Ya, nanti kita akan praktekkan juga ya. Jadi minggu depan kita mulai praktek ya dari Avogadro, kemudian kita pakai apa sih lagi namanya, pakaian online Webmo ya. Jadi minggu depan kita akan praktek membandingkan beberapa basis set dengan beberapa metode dari Avogadro dan Webmo ya. Jadi minggu depan teman-teman harus pakai laptop atau komputer ya, karena kita akan praktek langsung dari Avogadro dengan Webmo. Kemudian minggu depannya kita akan mulai praktek pakai Orca. Ya, nanti kalau teman-teman punya komputer Windows, silakan disiapkan komputer Windows-nya yang 64 bit ya, karena Orca itu hanya bisa di 64 bit kalau Windows. Kemudian 2 pertemuan terakhir, pertemuan ke 7 dan ke 8, minggu depan ke 4 ya, 4, 5, 6, 7, 8 ya, pertemuan 6, 7, dan 8 kita akan praktek NWCAM ya. Jadi minggu depan kita Avogadro dengan Webmo, kemudian minggu depannya kita Orca, minggu depan 3 pertemuan terakhir kita akan pakai NWCAM prakteknya ya. Oke, sekira itu teman-teman. Ada diskusi lagi, mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Berarti nanti kami mendownload sendiri-sendiri di website atau dari Bapak sudah ada Google Drive-nya untuk link downloadnya, Pak? Download sendiri untuk Avogadro, teman-teman bisa download sendiri ya, di searching di Google, nanti bisa ketemu downloadnya di mana untuk Avogadro. Kemudian untuk Webmo ini kan online, nggak perlu download Webmo ya. Kemudian untuk apa tadi, Orca itu harus download sendiri. Cuma kalau memang laptopnya cuma 34 bit, yang mending nggak usah download. Kalau laptopnya 32 bit ya, 32 bit itu karena nggak bisa install nanti kalau yang apa namanya yang Orca. Sebenarnya prosedurnya sudah saya masukkan di YouTube ya, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube atau tapi nanti ya minggu depan yang saya sharekan bagaimana cara instalasi Orca sampai kemudian bisa dipakai ya, karena harus ada konfigurasi ya, kita harus konfigurasi command prompt-nya Windows baru bisa kita pakai Orca. Tapi ya tadi harus pakai 64 bit itu ya. Jadi kalau teman-teman yang perlu teman-teman siapkan untuk minggu depan itu hanya Avogadro saja. Kemudian minggu depannya lagi Orca, itu pun kalau laptopnya memang laptopnya 64 bit ya. Kemudian baru minggu depannya teman-teman perlu siapkan aplikasi untuk akses SSH, akses server ya. Mungkin nanti bisa pakai Putih bisa, atau Termius nanti bisa, atau nanti juga bisa pakai Mobile Experiment juga bisa. Ya, karena untuk NWCAM nanti mau tidak mau teman-teman harus pakai server ya. Nanti saya carikan server yang bisa kita pakai bersama.